Nah, sesuai dengan apa judul acara kita pada sore hari ini, sore hingga malam nanti, kita akan mendengarkan kuliah umum dari seorang narasumber yang nanti akan saya bacakan CV singkatnya. Sebenarnya sangat panjang sekali sih baik karya-karyanya maupun pengalaman dari narasumber kita ini. Saya akan bacakan dulu ya sebelum kita serahkan waktu sepenuhnya kepada narasumber kita. Yang pertama, nama Ibu Irna Nurhayati, SH, MHum, LLM, PhD. Jadi Ibu Irna Nurhayati ini adalah seorang staf pengajar di Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Gadjah Mada, S2 MHum juga dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, lalu mengambil LLM di University of Melbourne, Australia tahun 2006. Kemudian pendidikan terakhir Doctor of Philosophy atau PhD di University of Queensland, Australia 2017. Nah, ada sejumlah pengalaman beliau pengalaman baik sebagai dosen ya mulai dari tahun 1998 hingga sekarang beliau memiliki jabatan fungsional sebagai Associate Professor of the Faculty of Law UGM atau kita sering menyebutnya lektor kepala. Kemudian pengalaman-pengalaman menjabat juga cukup banyak di sini ya. Yang saya catat di sini di antaranya selain sebagai pernah menjadi kepala Departemen Hukum Bisnis, juga menjadi pengelola program Master of Business and Constitutional Law Study Program sampai saat ini. Jadi apa ya, sama seperti Kaprodi ya, program studi untuk program master di hukum bisnis dan kenegaraan UGM. Nah, kemudian karya-karya beliau juga cukup banyak di sini. Kalau saya baca semua mungkin akan sangat panjang sekali ya di sini. Pengalaman publikasi, mempublikasikan buku, kemudian juga jurnal-jurnal, ya cukup banyak di sini. Eh, dan beliau memang sangat menekuni riset di bidang eh, eh, international business law atau khususnya hukum tentang WTO dan e-commerce. Kemudian business law yang lain adalah hukum persaingan ya, competition law, banking law, hukum perbankan, hukum kepalitan juga, bankruptcy law, kemudian corporate law, hukum korporasi, intellectual property law, kemudian EDR juga termasuk yang nanti akan beliau jelaskan tentang alternative dispute resolution, kemudian consumer protection law. Ini adalah bidang-bidang riset beliau yang saya kira inilah yang menjadi apa namanya hal-hal yang nanti akan kita coba dengarkan dari Ibu Irna, terutama yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, terutama di bidang bisnis gitu. Nah, saya kira itu mungkin perkenalan CV singkat dari Ibu Irna. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan kuliah umum dari beliau. Jadi kuliah umum alternatif penyelesaian sengketa ini memang sesuatu yang aktual sampai saat ini dan mungkin ke depan, karena kita tahu bahwa masalah-masalah atau konflik-konflik itu, sengketa-sengketa terutama di dunia perdagangan, dunia bisnis itu akan semakin berkembang, termasuk juga kita mendengar ada trade war ya, yang kita dengar ya antara United States dengan China. Nah, ini saya kira nanti Ibu Irna barangkali bisa menyinggung juga bagaimana perspektif dari seorang Bu Irna, seorang dosen, seorang peneliti dan juga sekaligus pemegang sertifikat arbiter ya. Kita akan mendengar dari Ibu Irna. Saya kira waktu kita sesuai rencana akan kita laksanakan kuliah umum ini sampai pukul 8 malam. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bagi pertama mungkin 45 menit atau 60 menit pertama itu untuk Ibu Irna
menyampaikan pokok-pokok kuliahnya. Sisa waktu kita akan gunakan untuk tanya jawab ataupun diskusi. Saya persilakan Bu Irna untuk mengambil alih untuk memberikan paparannya atau kuliahnya. Dipersilakan. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya, berbagi dan nanti juga berdiskusi mengenai terutama penyelesaian sengketa alternatif atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana TOR yang disampaikan kepada saya. Dan juga kemudian saya ingin mengucapkan selamat malam dan juga terima kasih kepada Ibu Dekan yang tadi sudah berkenan hadir dan membuka acara ini. Juga terima kasih kepada Bapak Kaprodi Magister Ilmu Hukum yang juga saat ini bertindak sebagai moderator, Dr. Marihot Jan Peter Hutajulu. Saya biasa memanggil Bang Peter ya. Kemudian juga terima kasih dan selamat malam kepada Ibu Ketua PSHE Fakultas Hukum UKSW, Ibu Dr. Diah ya, dan juga MC yang terkasih, dan juga mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH UKSW ataupun juga mahasiswa Prodi S1 Fakultas Hukum UKSW yang juga menghadiri acara kuliah umum di petang hari ini. Baik, saya sebenarnya tidak menyiapkan PPT yang spesifik, jadi memenuhi TOR yang disampaikan kepada saya untuk memberikan materi terkait dengan penyelesaian sengketa alternatif hukum dan praktiknya di Indonesia. Jadi saya menyusun PPT ini sebagai pemantik saja untuk nanti kita bisa berdiskusi secara lebih mendalam gitu ya. Apa yang saya sampaikan, sebagaimana mungkin sudah Anda semua terima, itu sifatnya umum atau general saja mengenai alternatif penyelesaian sengketa terkait dengan aspek normatifnya dan juga kemudian dikaitkan dengan praktiknya seperti apa. Baik, minta tolong next slide. Oke, baik. Jadi untuk materi yang akan kita bahas di petang hari ini ada dua scope. Yang pertama adalah terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri, APS. Dan kemudian yang kedua yang agak lebih spesifik nanti kita akan membicarakan mengenai arbitrase. Nah, arbitrase ini menjadi bagian dari alternatif penyelesaian sengketa tersebut sebenarnya. Nah, kita akan mulai membahas satu demi satu mengenai APS dan juga arbitrase tersebut. Next slide. Next slide. Ya. Oke. Pertama kita mengingat terlebih dahulu terkait dengan terminologi yang sering digunakan. Kalau kita merujuk kepada aspek normatifnya, memang yang dipakai di sana nomenklaturnya adalah alternatif penyelesaian sengketa. Tetapi kalau kita melihat pada beberapa literatur, ada juga yang menyebut dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gitu ya, dan sebagainya. Tetapi ini mengarah kepada pemahaman mengenai metode atau mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan. Nah, kalau kita melihat pada terminologi yang dikenal di jurisdiksi negara lain, itu adalah alternatif dispute resolution atau biasa dikenal dengan ADR atau ADR. Kemudian kalau kita menengok kepada regulasinya atau peraturannya, kita bisa membedakan itu ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah peraturan yang sifatnya nasional dan kemudian juga peraturan yang sifatnya adalah internasional. Karena kalau kita bicara penyelesaian sengketa alternatif, apalagi kalau dikaitkan dengan
hukum bisnis atau hukum ekonomi gitu ya. Transaksi-transaksi itu dilakukan tidak hanya dengan mitra bisnis dalam satu yurisdiksi suatu negara, tetapi bahkan kemudian kecenderungannya transaksi itu sudah dilakukan secara global, lintas batas, atau sekarang kita kenal istilahnya sudah borderless gitu ya, terkait dengan transaksi-transaksi bisnis tersebut. Nah, oleh karena itu kita perlu juga kemudian melihat kepada regulasi-regulasi atau ketentuan-ketentuan di level global. Kalau peraturan yang sifatnya nasional, kita bisa melihat pada undang-undang yang mengatur secara general, bisa kita bilang ini sebagai undang-undang payungnya gitu ya, untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini. Nah, pasti saudara-saudara semua, adik-adik semua, juga para hadirin masih mengingat dengan Undang-Undang 30 1999 yang mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mengapa saya katakan tadi sebagai undang-undang yang sifatnya itu bisa dikatakan lex generali gitu ya, atau undang-undang payung atau umbrella act, karena memang ini yang mengatur mengenai APS dan arbitrase itu secara general gitu ya. Kalau kemudian kita melihat kepada pengaturan-pengaturan di undang-undang yang lain, kemudian di sana pun ada ketentuan-ketentuan secara lebih spesifik yang menggunakan atau merujuk penyelesaian sengketa itu pada mekanisme-mekanisme tertentu. Misalnya ketentuan mengenai APS atau arbitrase juga ini bisa kita temui juga pada undang-undang di bidang HKI. Misalnya undang-undang hak cipta, undang-undang merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Itu juga secara spesifik mengatur mengenai penyelesaian sengketa di bidang HKI itu bisa dilaksanakan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase. Nah, begitu juga kalau kita melihat pada Undang-Undang 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal atau investasi, itu pun juga memungkinkan penyelesaian sengketa antara investor dengan perusahaan dalam negeri sebagai host gitu ya, itu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa juga. Lalu contoh lain misalnya peraturan perundang-undangan Undang-Undang 7 2014 tentang perdagangan, itu pun juga memberikan kesempatan untuk penyelesaian sengketa secara metode penyelesaian menggunakan APS ini. Lalu juga contoh lain undang-undang tentang penjaminan, kemudian secara spesifik undang-undang tentang jasa konstruksi, di sana secara spesifik juga kemudian membuka ruang untuk penyelesaian sengketa jasa konstruksi itu menggunakan APS dan juga terutama arbitrase. Ya, next slide. Nah, selain aturan-aturan yang sifatnya nasional tadi, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ketika kita membicarakan alternatif penyelesaian sengketa, bisnis terutama, ini kemudian kita tidak bisa melepaskan diri dari aturan-aturan yang diterapkan secara global, secara internasional. Dan ini lebih banyak terkait dengan aturan-aturan mengenai misalnya yang mengatur mengenai pelaksanaan dari putusan-putusan arbitrase internasional atau lebih dikenal dengan Foreign Arbitral Awards. Ini diatur di dalam New York Convention 1958 dan Indonesia juga sudah menjadi anggota dari konvensi ini dengan meratifikasinya melalui Kepres 34 1981. Kemudian selain itu juga dikenal ada regulasi yang lain yang diatur di dalam Washington Convention dan ini juga kemudian sudah dilakukan ratifikasinya juga. Ini terkait dengan penyelesaian sengketa khususnya berkaitan dengan investasi. Ya. Lalu selain itu dalam perkembangannya mengingat
regulasi aturan mengenai APS atau arbitrase di berbagai jurisdiksi itu sangat bermacam-macam, ya, bervariasi, maka ada upaya untuk melakukan semacam harmonisasi hukum, gitu ya, atau unifikasi hukum. Walaupun kita juga mengakui nanti juga bisa diperdebatkan ya bahwa harmonisasi, unifikasi hukum itu memang sangat sulit sekali untuk bisa diwujudkan gitu ya. Tapi at least upaya untuk mengharmonisasikan itu ada, dan terkait dengan ADR dan arbitration ini UNCITRAL sudah mengeluarkan ini dari UN ya, United Nation Commission terkait dengan International Trade Law, perdagangan internasional, itu mengeluarkan model law untuk penyelesaian sengketa terutama menggunakan arbitrase, ya. Begitu juga dalam perkembangannya. Nah, ini juga mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ini juga dipengaruhi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan sebagainya, di mana kemudian transaksi-transaksi bisnis itu semakin marak dilakukan secara online. Kita mengenal tentu e-commerce ya, electronic commerce atau transaksi perdagangan maya gitu ya secara online, yang kemudian tentu menuntut ada pengaturan-pengaturannya supaya penyelesaian sengketanya itu menjadi berkeadilan, berkemanfaat dan sebagainya. Nah, UNCITRAL ini juga kemudian mengeluarkan semacam catatan-catatan begitu ya yang disebut dengan technical notes untuk penyelesaian sengketa ADR tadi tetapi secara online, dan ini dikenal dengan ODR ya, ODR atau online dispute resolution. Nah, itu dari aspek pengaturan. Next slide. Oke. Kita kemudian akan melihat pada terminologi tadi, definisinya atau artinya seperti apa, pengertiannya seperti apa. Kalau kita melihat kepada pengertian ADR, APS secara global, itu disebutkan di sana bahwa ini adalah sebuah mekanisme untuk resolving dispute in ways other than going to court. Jadi kenapa itu dikatakan alternatif? Karena memang ini satu mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan, kira-kira begitu. Ya, ada pemaknaan yang lain dikatakan bahwa ADR is a procedure for settling disputes by means other than litigation. Intinya sebenarnya sama. Jadi ini mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan di pengadilan gitu, tapi dilakukan di luar pengadilan. Apakah itu menggunakan arbitrase, mediasi, bahkan juga ada mini trial gitu ya. Kalau ini dalam ranah global dikenal mini trial. Next slide. Nah, kalau kita melihat pengertian penyelesaian sengketa alternatif tadi atau APS, alternatif penyelesaian sengketa, kita merujuk kepada undang-undang payungnya tadi. Di pasal 1 butir 10 Undang-Undang 30 1999 itu disebutkan bahwa APS ini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Dan ini dilakukan di luar pengadilan. Dan kemudian disebutkan di sana mekanismenya itu melalui apa saja. Ya, ada konsultasi, ada negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau juga penilaian ahli. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk para pihak dalam transaksi bisnis itu bisa menggunakan APS, ya, atau juga arbitrase, itu didasarkan pada adanya kesepakatan, ya. Jadi melalui prosedur yang disepakati para pihak. Gitu. Jadi ini didasarkan pada sebuah kesepakatan atau perjanjian atau kontrak. Ya. Next slide. Nah, mungkin yang sekarang menjadi sebuah pemikiran gitu ya. Kalau melihat pada penyelesaian sengketa
di dalam pengadilan dan kemudian dibandingkan ini muncul APS, alternatif penyelesaian sengketa, maka kira-kira apakah APS ini dalam praktiknya kemudian bisa efektif dijalankan gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat pada pilihan para pebisnis, pelaku bisnis, perusahaan dan sebagainya, itu kecenderungannya seperti apa? Apakah mereka tetap menggunakan penyelesaian sengketa di depan pengadilan, di hadapan pengadilan, atau justru kemudian sudah tendensinya itu menggunakan APS? Nah, ini tentu dilatari dengan adanya risiko-risiko bisnis gitu ya. Namanya sengketa itu kan bisa timbul dihadapi oleh para pelaku bisnis perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan kita manusia ini juga dalam hidup kita selalu menghadapi risiko-risiko. Nah, ketika kemudian kita bawa dalam konteks transaksi bisnis, di dalam transaksi bisnis pun itu juga ada kemungkinan-kemungkinan untuk timbulnya sengketa tadi. Nah, oleh karena itu kemudian sering kita kalau melihat kepada perjanjian atau kontrak yang dibuat, di sana ada klausul-klausul terkait dengan nanti kalau ada sengketa itu akan diselesaikan seperti apa. Nah, kalau kita melihat pada tren ya yang dilakukan oleh pelaku bisnis, oleh perusahaan-perusahaan, ada data yang menyatakan bahwa di Amerika Serikat itu tendensi untuk menggunakan ADR atau APS itu bahkan dikatakan bisa mencapai angka sampai 80%. Bahkan mungkin kalau sekarang ini lebih ya, karena ini sekitar tahun 2000-an awal ya. Para pelaku bisnis itu kecenderungannya untuk memilih penyelesaian sengketa itu menggunakan ADR, APS, ketimbang penyelesaian sengketa di pengadilan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi gitu. Tentu kita akan melihat pada kenapa para pebisnis itu kemudian lebih memilih APS atau ADR ini. Jadi pertanyaannya adalah mengapa atau why gitu ya. Next slide. Nah, kalau kita membaca laporan-laporan, next slide please. Kemudian juga Ini link tapi linknya ya, ya ini sebelum tadi ya jawaban yang why tadi. Ini saya sampaikan dulu tadi jenis-jenis penyelesaian sengketanya yang juga di cover di dalam pasal pasal 1 ya, poin atau angka 10 tadi. APS itu meliputi negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, kemudian juga penilaian ahli dan juga arbitrase. Itu tuh jenis-jenisnya ya atau metode-metodenya. Next slide. Nah, ini yang jawabannya tadi. Kenapa kemudian para pelaku bisnis itu lebih memilih APS atau ADR ketimbang penyelesaian sengketa pengadilan? Kalau melihat pada beberapa jurnal, kemudian juga buku-buku yang membahas mengenai ADR atau APS ini, ada beberapa pertimbangan. Jadi karena APS atau ADR ini memang dianggap sebagai mekanisme atau metode penyelesaian sengketa yang memiliki kelebihan-kelebihan. Terutama yang pertama adalah aspek confidentiality-nya itu lebih terjamin. Ya, karena itu biasanya hanya dihadiri oleh bisa para pihak, kalau dalam negosiasi itu hanya para pihak saja, tapi kalau kemudian mediasi itu bisa dihadiri juga pihak ketiga yang independen ya. Jadi tidak dihadiri oleh umum gitu. Nah, padahal kalau di pengadilan kan terbuka untuk umum. Nah, itu aspek confidentiality-nya. Selain itu, aspek confidentiality ini juga terkait dengan kesepakatan deal untuk penyelesaian sengketa tadi. Atau kalau misalnya arbitrase, ya putusan arbitrasenya itu sifatnya adalah rahasia, ya, confidential. Jadi tidak bisa dipublish ke umum, ke publik gitu ya. Ini confidentiality. Lalu yang kedua juga di sana ada expert
Nah, ini berkaitan dengan expertise dari pihak-pihak ketiga yang dihadirkan untuk membantu menyelesaikan sengketa tadi. Apakah itu mediator ya pihak ketiga tadi, apakah konsiliator gitu ya, atau kalau arbitrase ya arbiter atau arbitrator. Itu biasanya dipilih berdasarkan expertise. Nah, selain expertise juga kemudian berdasarkan experience juga, ya. Nah, jadi penyelesaian sengketanya itu memang ditangani oleh orang yang tepat gitu, karena mempunyai expertise di bidang-bidang sengketa tadi. Misalnya tadi saya contohkan ada undang-undang jasa konstruksi gitu. Nah, biasanya arbiter yang menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang jasa konstruksi itu adalah juga profesional yang bergerak juga di bidang jasa konstruksi misalnya. Ya, itu salah satu contoh ekspertisnya. Lalu yang selanjutnya juga penyelesaian sengketanya itu lebih efisien, more efisien. Itu bisa dilihat dari waktunya, ya. Karena kalau kita melihat pada undang-undang APS dan arbitrase, itu sudah ada time frame yang diatur di sana, walaupun tidak secara rigid gitu ya. Tapi ada time frame-nya. Misalnya, oh kalau mediasi nanti sudah disepakati, ya, para pihak agree mencapai kesepakatan penyelesaian sengketanya, itu kemudian ada time frame bahwa itu harus tuangkan di dalam sebuah perjanjian perdamaian dan kemudian nanti dimintakan eksekusinya ke ketua pengadilan negeri dan itu harus dilaksanakan dalam jangka waktu sekian 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 ya. Arbitrase begitu juga. Nah, jadi di situ sudah ada time frame yang diatur dan ini meminimalisir untuk penyelesaian sengketa itu bisa dalam jangka waktu yang berlarut-larut. Kira-kira begitu. Jadi lebih efisien secara waktu, tapi juga efisien terkait dengan persoalan dana yang dibutuhkan juga. Nah, ini yang berkaitan juga dengan kemanfaatan selanjutnya. Less expensive itu atau less costly. Jadi karena waktunya juga efisien tadi ya, kemudian juga misalnya meng-hire lawyer atau arbiter juga tidak dalam jangka waktu yang panjang, maka ini juga akan bisa mengefisienkan secara pendanaan dan sebagainya. Selain itu juga penerapan putusan dari ADR atau APS itu sifatnya borderless gitu. Jadi tidak melihat pada ini diterapkan di teritori negara yang mana. Nah, kalau dalam putusan pengadilan kan memang terbatas pada teritori nasional dari pengadilan tersebut ada di negara mana dan itu umumnya memang tidak bisa diterapkan di negara yang lain, ya. Secara prinsip ya atau secara umum. Tetapi kalau untuk putusan arbitrase misalnya, secara prinsip itu bisa diterapkan dimanapun juga tanpa melihat batas-batas wilayah negara tadi. Memang nanti secara spesifik juga ada pengaturan bagaimana untuk mengeksekusinya, ada mekanismenya, tetapi itu bisa dibedakan dari yang pengadilan itu secara prinsip memang putusannya tidak bisa dieksekusi di negara lain gitu ya. Tapi kalau ini secara prinsip itu bisa dieksekusi, tapi ada mekanismenya, jadi lain ya. Kemudian yang selanjutnya juga win-win solution bagi para pihak yang bersengketa gitu ya, karena kalau menggunakan APS para pihak itu bisa memilih misalnya pihak ketiga yang dihadirkan di situ. Memilih mediatornya siapa berdasarkan kesepakatan. Memilih konsiliatornya siapa. Bahkan juga bisa memilih arbiternya siapa kalau itu arbitrase, ya. Nah, kalau di pengadilan kan tidak bisa. Itu ya ditentukan oleh ketua pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dan sebagainya. Nah, itu win-win solution. Jadi dengan memilih, termasuk juga kemudian kalau arbitrase atau mediasi dan sebagainya sebelumnya sudah diperjanjikan dan sebagainya, maka di situ kan ada choice of law-nya juga menggunakan pilihan hukum mana dan sebagainya. Maka kemudian diharapkan ekspektasinya bahwa deal yang dicapai, agreement yang dicapai, dan juga kemudian putusan-putusan yang dicapai itu at least
memenuhi harapan-harapan mereka, misalnya, oh sesuai dengan pilihan hukum mereka, ya, sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan oleh para pihak yang sedang mengalami dispute tadi. Next slide. Ini secara teknikal tadi, baik dari aspek kelebihan-kelebihan secara waktu yang lebih efisien, kemudian juga berkaitan juga dengan efisiensi secara pendanaan dan sebagainya, bisa kita lihat di sini tadi yang saya sampaikan, misalnya di dalam Undang-Undang APS 30/1999 itu diatur bahwa negosiasi itu maksimal diselesaikan dalam jangka waktu berapa. Ini secara praktik juga begitu. Misalnya kalau kita melihat pada implementasi dari negosiasi-negosiasi yang dilakukan para pihak, kemudian juga mediasi ataupun juga konsiliasi, di situ ada pembatasan maksimal dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dan sebagainya. Arbitrase di situ dibatasi maksimal 180 hari, ya. Kemudian untuk pendaftarannya untuk dilakukan eksekusi ke pengadilan negeri misalnya dibatasi dalam jangka waktu 30 hari dan sebagainya. Jadi ini aspek normatif, aspek pengaturan yang diharapkan bisa memenuhi ekspektasi justisiabel gitu ya, pencari keadilan supaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan itu bisa lebih efisien tadi ya dari sisi waktu dan sebagainya. Dan tentu ini kemudian akan berdampak pada tidak adanya atau bisa diminimalisasinya penumpukan-penumpukan perkara di pengadilan-pengadilan dan sebagainya. Oke, next slide. Nah, mungkin tambahan saja. Selain nanti kita akan spesifik membahas mengenai arbitrase, poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan mediasi, kemudian negosiasi, konsiliasi, itu bedanya di mana? Kalau negosiasi tentu yang menyelesaikan sengketa itu hanya para pihak. Mungkin bisa diwakili oleh lawyernya misalnya. Tetapi ini artinya belum menghadirkan pihak ketiga di luar pihak yang bersengketa. Nah, win-win solution itu akan sangat bisa dicapai di sini, ya. Kemudian kalau mediasi itu menghadirkan pihak ketiga, dalam hal ini adalah mediator, dan sifat pihak ketiga di sini adalah independen. Kemudian sifatnya itu lebih sebagai fasilitator saja. Artinya si mediator di sini tidak menawarkan misalnya semacam opsi penyelesaian sengketanya harus seperti apa dan sebagainya, ya. Lebih memberikan ketentuan-ketentuan terkait dengan prosedur-prosedural saja atau administratif aspeknya saja, tapi tidak secara substantif. Bedanya dengan konsiliasi, karena kalau pihak ketiga yang menjadi konsiliator ini, dia tidak hanya sebagai fasilitator saja, tetapi bisa mempunyai peran yang lebih dari itu secara substansial, bisa memberikan opsi-opsi penyelesaian-penyelesaian alternatif-alternatif yang bisa dipilih atau bisa diambil oleh para pihak yang sedang bersengketa. Nah, kalau untuk konsultasi, kemudian juga penilaian ahli, tentu ini para pihak menyepakati untuk meminta bantuan kepada pihak ketiga, misalnya memberikan advice ya terkait penyelesaian sengketanya harus seperti apa dan sebagainya. Nah, next kita akan melihat pada arbitrase. Kenapa ini lebih saya spesifikkan? Karena memang kalau dalam penyelesaian sengketa bisnis secara internasional itu kecenderungannya memang pilihannya adalah arbitrase. Ya, kita misalnya melihat pada undang-undang penanaman modal misalnya, di sana secara spesifik juga menyebutkan arbitrase. Kemudian juga di Undang-Undang Jasa Konstruksi secara spesifik pun itu juga menyebutkan arbitrase. Jadi ini yang menjadi kecenderungan pilihan penyelesaian sengketa para pihak. Walaupun kalau kita kemudian melihat pada perkembangannya, itu ada alternatif pilihan selain arbitrase itu, yaitu yang ini sekarang juga tren itu adalah dengan mediasi.
karena para pihak itu memandang bahwa dengan mediasi itu win-win solution itu bisa lebih dicapai ketimbang arbitrase. Karena kalau arbitrase itu mungkin hampir mirip dengan pengadilan gitu ya. Ada semacam hakim di sini wasit gitu ya, arbiter, tapi diambilkan dari private gitu ya. Artinya bukan abdi negara gitu ya, bukan civil servant dan sebagainya. Itu. Nah, kita melihat pada arbitrase sekarang. Sebenarnya agak berbeda kalau kita mencermati gitu ya, pengaturan arbitrase ini dan kedudukan arbitrase ini dalam undang-undang APS kita dengan aturan-aturan di negara lain gitu ya. Kalau di Undang-Undang 3099 itu seolah-olah arbitrase ini seperti berdiri sendiri di luar APS gitu ya, karena judul undang-undangnya atau nama undang-undangnya itu kan arbitrase dan APS itu. Tetapi kalau di luar kita baca buku, literatur dan sebagainya, ya kita memahami bahwa arbitrase itu ya bagian dari ADR itu, gitu ya. Jadi dia sama seperti juga negotiation, conciliation, mediation dan sebagainya. Next slide. Pengertiannya ini sebenarnya juga mirip dengan pengertian APS atau ADR tadi. Tetapi lebih menekankan di sini adalah consensual dispute resolution process yang didasarkan pada parties agreement, ya. Jadi didasarkan pada perjanjian, ya. Kemudian ini alternatif yang kedua juga ini mendasarkan pada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbitrator, ya. Dan ini dilakukan di luar pengadilan. Next slide. Kita bandingkan dengan pengertian arbitrase di Undang-Undang 30/1999. Di situ diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase. Jadi kalau tadi APS menggunakan terminologi kesepakatan gitu ya atau disepakati, kalau di sini lebih spesifik. Jadi didasarkan pada perjanjian arbitrase. Jadi perjanjiannya pun sudah spesifik bahwa itu perjanjian arbitrase dan itu dibuat secara tertulis, ya. Oke, next slide. Nah, kalau kita melihat pada pemaknaan arbitrase menurut Undang-Undang APS tadi bahwa ini memang menyelesaikan sengketa-sengketa yang dilakukan di luar pengadilan tadi, tetapi secara khusus Undang-Undang 30/99 itu mengatur bahwa tidak semua sengketa itu bisa dilakukan penyelesaian sengketa dengan arbitrase, kira-kira begitu. Di sana ada pengaturan secara spesifik sengketa-sengketa apa saja yang bisa dilakukan dengan arbitrase ini, yaitu yang pertama adalah sengketa di bidang perdagangan, lalu yang kedua adalah sengketa tentang hak yang menurut hukum dan peraturan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan, artinya ini private. Sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan dengan arbitrase. Jadi ada pembatasan-pembatasan sengketa-sengketa apa saja yang itu bisa diselesaikan dengan arbitrase. Lalu terkait dengan persyaratan tadi, kalau melihat pada perjanjiannya, maka di situ disebutkan bahwa perjanjiannya itu adalah perjanjian arbitrase. Ya, jadi tidak cukup hanya misalnya kesepakatan para pihak saja, tapi ini adalah perjanjian arbitrase. Next slide. Nah, perjanjian arbitrase itu apa? Perjanjian arbitrase itu adalah sebuah kesepakatan juga sama seperti APS tadi, tetapi ini dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis dibuat oleh para pihak, baik itu yang dibuat sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase yang tersendiri yang dibuat para pihak setelah sengketanya itu timbul. Jadi ada dua pengertian mengenai perjanjian arbitrase ini, ya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan teori dan juga praktik yang ada di internasional, next slide. Ini kita mengenal ada perjanjian arbitrase itu yang disebut dengan Pactum de Compromitendo dan juga yang kedua adalah Compromise Deed gitu ya.
Kalau Pactum de Compromitendo ini adalah perjanjian arbitrasenya itu adalah berupa klausul-klausul arbitrase yang tercakup di dalam perjanjian-perjanjian transaksi bisnis utamanya. Jadi include di situ, ya. Tapi yang kemudian yang kedua adalah compromise deed atau akta kompromis kalau dalam bahasa Indonesia. Ini adalah perjanjian arbitrase yang dibentuk secara terpisah tadi, terpisah dari perjanjian utama mengenai transaksi bisnisnya, dan ini dilakukan setelah sengketanya itu timbul. Gitu. Nah, ini jenis dari perjanjian arbitrase. Next slide. Nah, kalau dalam praktik ya, contoh dari klausul arbitrase itu seperti apa? Ini kalau yang include dalam satu perjanjian transaksi bisnisnya tadi. Misalnya ini saya merujuk ke klausul arbitrasenya Bani gitu ya. Contohnya misalnya klausulnya seperti ini, semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir. Nah, ini juga sekaligus kita merujuk pada ini ya, pembahasan terkait dengan kontrak drafting ya. Kalau kita membuat kontrak dan menyusun klausul arbitrase, kalau memang menyepakati untuk arbitrase, harus memperhatikan ini seperti apa klausul arbitrase itu dituangkan. Jadi kalau Bani itu mensyaratkan bahwa itu harus merujuk kepada Bani gitu ya. Karena ini yang kemudian memberikan kompetensi kepada Bani untuk menangani perkara tadi. Begitu. Lalu yang selanjutnya, next slide, itu contoh klausul arbitrase. Perjanjian arbitrase saya kira tadi sudah kita singgung pemaknaannya. Next slide. Nah, prinsip-prinsip dalam arbitrase ya, baik itu secara pengaturan ataupun nanti kita juga bisa melihat praktiknya seperti apa. Secara prinsip itu ada yang disebut dengan separability doctrine atau separability principle, ada juga yang menyebut begitu. Yang ini juga diterapkan di dalam penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase itu. Dan berkaitan dengan perjanjian arbitrasenya tadi sebenarnya. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa perjanjian arbitrase tadi atau klausul arbitrase itu sifatnya adalah sebagai sebuah perjanjian yang mandiri gitu ya, yang independen, dan ini bukan hanya sebagai perjanjian pelengkap kira-kira begitu, bukan sebagai perjanjian asesor saja ya. Nah, tentu kemudian dampaknya kalaupun perjanjian utamanya transaksi bisnisnya itu kemudian dibatalkan misalnya, ini kemudian tidak akan mempengaruhi eksistensi dari perjanjian arbitrase tadi. Ya. Kita kemudian bisa melihat pada pasal 10, next slide. Di sana diatur juga bahwa perjanjian arbitrase itu tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan-keadaan tadi yang saya sampaikan sebelumnya adalah batalnya perjanjian tadi. Ya. Atau juga kalau terjadi peristiwa-peristiwa atau situasi-situasi, kondisi-kondisi yang lain juga. Itu tidak kemudian secara otomatis membatalkan perjanjian arbitrase tadi. Ya. Nah, itu doktrin separability, tetapi kemudian dalam perkembangan yang mungkin saya belum ada di slide, itu kemudian juga ada doktrin kompetens gitu ya, bahwa memang kemandirian atau eksistensi perjanjian arbitrase yang sifatnya separability principle atau doktrin tadi tidak selamanya kemudian bisa eksis seperti itu ya. Kalau berdasarkan pada kompetens doktrin tadi, bahwa dalam situasi-situasi tertentu itu kemudian memungkinkan bagi arbiter itu untuk bisa mempunyai kewenangan melihat kepada apakah kemudian ketika perjanjian utamanya perjanjian bisnis tadi dibatalkan, itu masih membolehkan atau masih memungkinkan perjanjian arbitrasenya itu tetap eksis gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya merupakan challenge dari doktrin separability tadi ya.
Nah, tentu ini nanti kalau menjadi perbedaan pandangan gitu ya terkait dengan separability principle ini bisa dimintakan putusan pengadilan ya terkait dengan apakah memang kemudian apa perjanjian arbitrasenya itu masih eksis ataukah tidak. Yang kemudian akan mempengaruhi kepada apakah arbiter kemudian mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara tadi yang sebenarnya perjanjian utamanya itu sudah dibatalkan. Kira-kira begitu. Itu doktrin kompetens-kompetens. Next slide. Oke. Nah, ini prinsip juga di dalam perjanjian arbitrase ya, yang diatur juga secara normatif di dalam pasal 11. Kalau para pihak itu sudah menyepakati untuk menyelesaikan sengketanya menggunakan arbitrase, maka mestinya para pihak itu akan kehilangan haknya untuk kemudian menyelesaikan atau membawa sengketanya itu ke pengadilan. Ya. Dan mestinya kemudian pengadilan juga menolak gitu ya untuk mencampuri penyelesaian sengketa itu kalaupun para pihak itu membawanya ke hadapan hakim gitu ya. Nah, ini yang diatur di pasal 11 dan ini juga sebenarnya berkaitan dengan pasal 3 ya di dalam undang-undang yang sama juga. Kemudian oke, next slide. Nah, lalu ini kita akan melihat kepada sifat atau karakteristik dari putusan arbitrase ya, bahwa putusan arbitrase itu sifatnya adalah final and binding gitu ya. Artinya itu putusan yang terakhir gitu ya dan para pihak kemudian harus memenuhinya ya sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati tadi. Tetapi kemudian kalau kita kaitkan dengan pasal 70 mungkin ini juga bisa apa ya dicermati semacam ada kontra juga di situ karena di sana diatur bahwa putusan arbitrase itu kemudian memungkinkan untuk diajukan permohonan pembatalan gitu ya. Tapi memang permohonan pembatalan itu kalau memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya kalau ada dokumen-dokumen palsu ya atau dinyatakan palsu. Kemudian juga putusan tadi ditemukan adanya kemudian dokumen-dokumen yang sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan atau mungkin juga putusan tadi diambil itu didasarkan pada adanya tipu muslihat misalnya yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dan sebagainya. Itu yang diatur di pasal 70. Next slide. Nah, kalau kemudian kita melihat kepada jenis-jenis arbitrase, secara teori dikenal bahwa ada arbitrase ad hoc, kemudian juga ada arbitrase secara kelembagaan atau tribunal. Kalau ad hoc tentu ini dimintakan penyelesaiannya kepada arbiter-arbiter yang ini bisa mungkin juga ditunjuk oleh ketua BANI misalnya menunjuk arbiternya misalnya untuk menyelesaikan itu atau misalnya meminta kepada para pihak meminta kepada pengadilan misalnya untuk menunjuk bukan pengadilan kepada misalnya ketua BANI untuk meminta dipilihkan arbitrase tapi yang sifatnya ad hoc gitu ya. Jadi ad hoc itu si arbiter ini nanti hanya akan memeriksa kasus tersebut gitu ya dan kalau kemudian sudah diputus maka dia tidak akan lagi kemudian memeriksa perkara-perkara yang lain kira-kira begitu. Kalau arbitrase secara kelembagaan atau tribunal ini yang misalnya kita tadi sudah menyebutkan ada BANI kalau di Indonesia misalnya kalau ada di negara lain misalnya ada SIAK ada New York ya, ada mungkin juga London, Hong Kong dan sebagainya. Jadi ada kelembagaannya tersendiri ya, tidak hanya orang per orang yang berlaku sebagai arbiter. Kemudian kalau kita melihat pada putusan arbitrase, kita mengenal ada putusan arbitrase nasional yang diputuskan oleh apakah itu arbitrase ad hoc nasional atau arbitrase kelembagaan nasional, tapi juga ada arbitrase internasional yang diputuskan oleh
misalnya International Tribunal Arbitration, apakah misalnya SIAK itu termasuk juga internasional dan yang berasal dari negara-negara lain. Ya. Lalu yang selanjutnya, next slide. Bisa lebih detail misalnya terkait dengan pemilihan arbitrase di dalam undang-undang sebenarnya juga diatur gitu ya. Siapa saja yang bisa bertindak sebagai arbiter, di situ diatur bahwa minimum itu berumur 35 tahun dan sebagainya ya. Kemudian juga ini yang paling penting saya kira tidak mempunyai kepentingan atau konflik kepentingan tadi ya, apakah itu finansial atau kepentingan yang lain dalam pemutusan arbitrase tadi dan juga mempunyai experience, expertise gitu ya. Lalu juga diatur di sana bahwa pihak-pihak tertentu itu tidak boleh bertindak sebagai arbiter, misalnya hakim, jaksa, panitera dan sebagainya. Nah, terkait dengan ini kemudian kita hubungkan pada adanya hak ingkar gitu ya. Bahwa kalaupun para pihak itu misalnya sudah memilih siapa arbiternya gitu ya, tetapi dalam situasi-situasi tadi yang mungkin dipandang bahwa arbiter tadi mempunyai konflik of interest dan sebagainya, maka kemudian pihak tertentu yang mempunyai pandangan tadi bisa menuntut untuk mengemukakan hak ingkarnya. Nah, hak ingkar itu apa? Next slide. Hak ingkar itu, nah ini juga diatur di pasal 22 bahwa para pihak atau pihak yang keberatan gitu ya karena memandang mungkin ada konflik kepentingan di situ arbiternya, mereka bisa kemudian meminta untuk tidak apa atau dibatalkannya gitu ya arbiter yang dipandang punya konflik of interest tadi untuk tidak memeriksa case yang mereka ajukan. Nah, konflik kepentingan ini bisa berupa mungkin kepentingan yang berkonflik kaitannya dengan aspek kekeluargaan, kemudian hubungan keuangan, finansial atau pekerjaan dan sebagainya. Ya, nah itu yang dimaksud dengan hak ingkar di situ. Kemudian next slide. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya di depan kaitannya dengan karakteristik putusan arbitrase yang kemudian dikaitkan dengan dibukanya ruang untuk menuntut atau meminta dibatalkannya putusan arbitrase kalau itu match dengan parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang tadi ada. Ya, misalnya ada tipu muslihat, ada dokumen-dokumen yang dipalsukan dan sebagainya tadi. Next slide. Nah, sekarang terkait dengan eksekusinya, pelaksanaan dari putusan arbitrasenya itu seperti apa? Kalau secara normatif memang putusan arbitrase juga putusan APS itu tidak bisa kemudian dieksekusi secara langsung gitu ya, tapi harus dimintakan permohonan eksekusi gitu ya kepada pengadilan gitu. Dan untuk putusan arbitrase pun itu juga harus dimintakan eksekusinya ke pengadilan ya. Dan pengadilan itu punya kewenangan untuk tidak harus merekognisi putusan arbitrase tadi ya. Kalau memang itu bertentangan melanggar prinsip-prinsip kesusilaan, ketertiban umum, maka pengadilan itu boleh untuk tidak merekognisinya, ya, tidak mengeksekusinya. Next slide. Dan ini tidak hanya terhadap putusan arbitrase dalam negeri tadi, nasional, tetapi juga yang foreign arbitral award tadi juga harus dieksekusi dan kalau memang pengadilan Indonesia memandang bahwa itu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketertiban umum dan sebagainya, maka pengadilan boleh atau berwenang untuk tidak melakukan eksekusi atau tidak merekognisi putusan arbitrase tadi. Ini nanti bisa dibaca secara lebih detail misalnya di pasal 59, pasal 69 berkaitan dengan permintaan eksekusi yang merupakan rekognisi dari putusan arbitrase tadi. Next slide. Nah, mungkin contoh ini ya, contoh kalau di dalam implementasinya apakah pengadilan negeri kita
itu pernah untuk tidak tidak melakukan eksekusi gitu atau tidak merekognisi putusan arbitrase tadi gitu kira-kira. Nah, kalau kita kembali pada beberapa kasus yang cukup fenomenal gitu ya. Kenapa fenomenal? Karena memang kasus itu kasus yang relatifly besar dan kalau di kalangan para arbiter dan juga kemudian legal scholars gitu ya, itu dianggap sebagai kasus yang cukup terkenal tapi untuk keburukannya gitu ya atau sering disebut sebagai notorious case gitu. Karena mestinya kan pengadilan di Indonesia itu punya kewenangannya itu untuk merekognisi saja atau mengeksekusinya ya, memutuskan untuk ini dieksekusi dan sebagainya. Tapi untuk case tersebut, nah kasusnya ini adalah kasus Karahabodas, Himpurna dan sebagainya. Itu bahkan pengadilan di Indonesia itu membatalkan putusan tadi gitu. Jadi tidak hanya tidak merekognisi atau tidak mengeksekusi, tetapi justru membatalkan. Ini yang menjadi case yang cukup terkenal dibahas gitu ya secara internasional juga. Itu contoh saja sekedar di dalam pelaksanaan mengenai eksekusi putusan arbitrase baik itu yang nasional ataupun yang internasional tadi. Oke, ini secara lebih detail kaitannya dengan eksekusinya seperti apa, dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan sebagainya. Next slide. Nah, ini detailnya putusan arbitrase yang direkognisi itu nanti akan seperti apa gitu ya implementasinya. Nah, ini memang harus diajukan kalau itu putusan arbitrase nasional itu diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu putusan arbitrase internasional dan pemerintah Indonesia itu sebagai pihak di dalamnya, misalnya sebagai penjamin atau guarantor dalam investasi asing misalnya, maka itu yang memutuskan atau untuk mengeksekusinya itu adalah MA. Ya, jadi ada pembedaan-pembedaan. Lebih detail ini yang membedakan antara arbitrase nasional dan nanti arbitrase internasional. Next slide. Yang menjadi isu sebenarnya, walaupun kalau kita lihat tadi beberapa pasal sebenarnya sudah mengatur bagaimana eksekusinya untuk putusan arbitrase nasional ataupun putusan arbitrase internasional, tapi masih ada loopholes, terutama terkait dengan misalnya proses eksekusinya itu nanti akan seperti apa. Itu tidak ada pengaturan yang jelas dan juga detail di dalam Undang-Undang 30/1999, termasuk juga belum ada aturan atau peraturan-peraturan yang kemudian memberikan kewenangan kepada misalnya apakah arbiter itu bisa menetapkan misalnya sita jaminan dan sebagainya. Ya kalau itu kemudian direkognisi dan pihak yang kalah itu tentu kemudian harus memberikan misalnya semacam ganti rugi dan sebagainya. Apakah aset-asetnya kemudian bisa langsung disita oleh arbiter atau seperti apa? Ya. Nah ini yang kemudian menjadi satu isu dan tentunya untuk ini di dalam amandemen Undang-Undang APS dan arbitrase itu perlu kiranya diakomodasi pengaturan yang secara detail nanti mengatur mengenai itu atau juga nanti perlu ada aturan-aturan pelaksanaan supaya kemudian ketika putusan arbitrase itu akan dilakukan atau diimplementasikan itu tidak didapati kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam eksekusinya. Next slide. Nah, ini dalam perkembangannya. Ini saya kira slide terakhir ya. Perkembangan APS dan arbitrase sebagaimana yang tadi saya sampaikan di depan itu terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang itu juga mempengaruhi bidang penyelesaian sengketa ini, terutama APS dan arbitrase ini, bahwa memang kemudian transaksi-transaksi bisnis itu dalam perkembangannya dilakukan tidak hanya secara secara dunia nyata gitu ya, transaksi nyata,
tetapi juga sudah kemudian dilakukan transaksi di dunia maya atau transaksi online atau yang lebih kita kenal dengan e-commerce ya, atau electronic commerce. Dan kemudian untuk penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul dalam e-commerce itu muncullah kebutuhan dari para pebisnis itu untuk penyelesaian sengketanya pun itu dilakukan secara online gitu. Dan ini yang kemudian memunculkan isu terkait dengan online dispute resolution dan ini kemudian juga sudah diakomodasi ya pengaturannya tadi tidak hanya oleh tadi Ansitral yang sudah merekognisi adanya ODR tadi online dispute resolution tetapi juga kalau yang secara nasional BANI itu juga sudah menerbitkan platform terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu secara online juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengunjungi websitenya BANI, di sana sudah ada platform tersebut dan BANI juga sudah melakukan pemeriksaan, pernah melakukan pemeriksaan secara online tadi ya. Kemudian kalau kita melihat kepada aspek normatifnya sebenarnya Undang-Undang 30 1999 itu apakah sudah mengadaptasi dan memberikan kesempatan untuk penyelesaian sengketa secara online ini. Kita bisa merujuk dari sebenarnya pasal 4 ayat 3 Undang-Undang 30 99 walaupun tidak secara spesifik bahwa itu menyebutkan APS secara online atau arbitrase secara online, tapi di pasal itu disebutkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan secara tertulis termasuk melalui sarana telekomunikasi seperti email ya atau faksimili. Nah, kalau kita melihat ini terminologi email ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan transaksi e-commerce gitu ya, yang itu sudah menggunakan sarana prasarana berupa misalnya email, internet, ya, komputer dan sebagainya. Sehingga sebenarnya secara implisit pun pasal di dalam Undang-Undang 30/99 itu sudah memungkinkan adanya ODR ini atau penyelesaian sengketa secara online. Saya kira itu slide terakhir ya. Nah, menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, Pak Peter, terkait dengan misalnya penyelesaian sengketa, mungkin terkait dengan movement-nya Amerika atau Presiden Trump, terkait dengan penerapan kebijakan tarif yang sangat tinggi ya kepada negara-negara. Kalau kaitannya dengan penyelesaian sengketa sebenarnya kalau itu ranahnya kan perdagangan ya, mungkin kita bisa merefer kepada penyelesaian sengketa yang itu dilaksanakan dalam kerangka WTO ya karena katakanlah misalnya Amerika dengan China sebagai sesama anggota WTO gitu ya, mereka bisa melakukan katakanlah negosiasi secara bilateral melalui komisi-komisi yang ada di WTO, apakah itu komisi GATT Council atau mungkin juga terkait misalnya apakah Technical Barriers to Trade Commission ya komisi TBT dan sebagainya. Tapi kalau misalnya mau diselesaikan secara misalnya di luar ya, di luar WTO misalnya, mungkin agak kurang tepatnya karena ini berkaitan dengan trade ya kalau misalnya penerapan kebijakan tarif. Jadi mestinya itu berada di dalam penyelesaian dalam kerangka WTO. Tidak secara kalau ini kan konteks dalam perdagangan internasional atau transaksi bisnis internasional tetapi masih secara general ya biasanya antara private gitu ya private parties gitu tapi kalau itu sudah state to state ya mestinya itu dalam kerangka yang lebih spesifik dalam konteks WTO. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau melebihi waktu yang diberikan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Irna. Saya mencatat ya cukup banyak hal-hal yang
menarik ya dari alternatif penyelesaian sengketa secara umum maupun arbitrase secara khususnya. Bapak Ibu dan teman-teman eh, peserta kuliah umum, saya mencatat misalnya tadi dijelaskan bahwa ternyata di Amerika Serikat itu sangat tinggi ya kebutuhan atau praktik penyelesaian sengketa bisnis itu dengan menggunakan APS ya. Ini satu hal yang mungkin nanti kita bisa tanyakan Bu Irna bagaimana perbandingannya dengan di Indonesia ya. Tadi belum kita dengar datanya seperti apa. Kemudian hal yang menarik juga di dalam APS ini ternyata juga melibatkan expert ya, banyak expert. Artinya di sini expert di sini apakah expert bidang hukum atau expert non hukum juga termasuk di situ. Nah, ini mungkin perlu kita minta penjelasan nantinya. Ini menjadi catatan saya. Kemudian tadi juga disinggung soal bahwa putusan arbitrase itu juga ternyata bisa dibatalkan oleh pengadilan walaupun dengan syarat-syarat yang ketat. Nah, di Indonesia bagaimana kecenderungan pengadilan kita? Apakah cenderung untuk mengabulkan saja permohonan pembatalan itu atau pengadilan kita cukup akomodatif, artinya memperkuat putusan-putusan arbitrase untuk dieksekusi. Kemudian juga, nah yang sangat menarik sekali tadi perkembangan terkait dengan online dispute resolution sebagai bagian dari APS juga. Nah ini saya kira ini juga menjadi satu perkembangan yang menarik ke depannya, terutama teman-teman mahasiswa S1, S2 yang mungkin tertarik untuk mendalami bidang ini untuk meneliti ataupun ingin berpraktek di dunia seperti ini. Saya kira ini nanti Bu Irna mungkin bisa cerita juga pengalaman bagaimana sebenarnya untuk bisa menjadi arbiter yang bersertifikat atau yang profesional atau apa nanti kita akan coba gali lebih lanjut. Tapi itu hanya pemantik dari saya saja ya. Tapi saya akan utamakan dulu ke teman-teman dulu yang ingin bertanya, boleh bertanyanya dengan melakukan raise hand gitu ya supaya saya nanti bisa mengurutkannya siapa yang duluan akan bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada Ibu Irna silakan raise hand. Ya, pertama ada Pak Robin ya. Pak Robin ini seorang arbiter juga tampaknya gitu ya. Oke, saya persilakan Pak Robin untuk menyampaikan pertanyaannya. Mau panitia tolong di apa namanya PPT-nya di apa dulu di stop dulu supaya ini ya. Ya, saya mencatat di sini pertama Pak Robin, silakan untuk teman-teman yang lain kalau misalnya malu-malu untuk raise hand bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ya nanti biar saya bacakan supaya dijawab oleh Bu Irna. Silakan Pak Robin untuk menyampaikan dan sekaligus memperkenalkan dirinya. Silakan. Baik, selamat malam Pak Peter, Bu Irna. Mungkin saya klarifikasi dulu. Memang betul saya memiliki sertifikasi arbiter, tapi saya sebenarnya seorang mahasiswa. Oh, Salam dari Universitas Pelita Harapan. oke. Jadi Kembali. seperti ini, Bu. Arbitrase, APS, dan metode-metode alternatif lainnya ini kan memang sangat digemari ya di dunia bisnis ataupun tentunya untuk pelaku usaha. Karena memang arbitrase ini kan jiwanya memang fast, reliable, lalu mungkin confidentiality itu. Tapi pada prakteknya ya, pelaksanaan putusan seperti sebagaimana tadi Bu Irna sudah highlight ya Bu, itu memang sering menjadi challenge tersendiri di Indonesia, terutama karena ujung-ujungnya kan ketika putusan arbitrase itu baik domestik ataupun internasional, dia itu kembali lagi harus dilaksanakan melalui eksekusi di PN. Nah, jadi pertanyaan saya sebenarnya saya beberapa waktu lalu itu sempat menulis artikel and journal ya about dispute di construction sector, di mana saya memang betul di UUJK-nya menggarisbawahi arbitrase, tetapi reviewer memberikan review seperti ini Bu. Ujung-ujungnya
arbitrase itu juga tidak, dalam tanda kutip, tidak se-efektif itu, karena legal framework kita di Indonesia ini tetap melakukan putusan itu kembali lagi ke pengadilan negerinya lagi. Maybe saya mau minta thoughts dan pendapat Ibu Irma tentang hal ini. Terima kasih. Ya, silakan Bu Irna bisa langsung dijawab. Ya. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih Pak Robin. Wah, ini pertanyaannya berat ini. Ya, oke. Ya, tadi yang saya sampaikan di depan terkait dengan apa benefits atau advantages gitu ya dari APS ataupun juga kalau ini secara spesifik arbitrase itu memang kalau secara normatif itu Pak Robin tapi memang kalau kita cermati kemanfaatan-kemanfaatan itu yang tadi mungkin ada sekitar 5 atau 6 atau 7 tadi itu memang mungkin tidak cukup relevan untuk masing-masing jenis APS atau arbitrase tadi. Jadi misalnya seperti apa tadi yang disampaikan Pak Robin misalnya terkait dengan contoh saja timing tadi ya, time frame tadi. Walaupun sebenarnya dalam rules arbitrase tribunal dan sebagainya kelembagaan itu sudah diatur time frame, tapi juga dalam dalam case real gitu ya, itu seringkali juga time frame itu tidak bisa dipenuhi sebagaimana yang sudah diatur. Nah, biasanya itu memang ini kembali kepada mungkin kompleksitas kasus ya. Sering kan, oh ini perjanjiannya itu tidak hanya jasa konstruksi saja, tapi mungkin mengkait juga dengan misalnya ada perbankan misalnya, atau mungkin juga ada transaksi-transaksi yang mungkin ini ada sengketa-sengketa dan sebagainya. Jadi isunya, permasalahan hukumnya itu menjadi sangat kompleks dan kemudian ini berpengaruh terhadap tidak bisa secara efektif time frame. Kalau ini kita bicara efisien secara waktu itu kemudian bisa dilaksanakan sebagaimana harapan atau sebagaimana yang diatur. Kalau kemudian Pak Robin menghubungkan dengan tadi ya terkait dengan undang-undang jasa konstruksi, memang di situ kan sudah secara eksplisit ya menyampaikan atau mengatur bahwa penyelesaian sengketanya itu menggunakan APS utamanya adalah arbitrase. Tapi dalam pelaksanaannya kemudian kalaupun itu sudah diputuskan, nanti kan perlu dimintakan eksekusi gitu ya, dan nanti pengadilan negeri katakanlah itu kan juga punya kewenangan untuk isi gitu ya. Artinya kemudian tidak memberikan eksekutor yang diminta gitu. Nah, artinya kalau tidak memberikan itu mungkin karena menemukan tadi ya situasi misalnya oh ini tidak sesuai dengan ketertiban umum dan sebagainya, itu bisa untuk tidak direkognisi gitu. Tapi kalau kita melihat pada praktik yang ada, ini data kasar yang tadi ya, yang saya menyampaikan tadi sekitar 80%, tapi itu di tahun-tahun 2000-an awal ya. Mungkin saat ini sudah ada perubahan atau pergeseran. Itu dipandang cukup efektif sebenarnya. Memang kalau terlihat ada norma yang ada di tempat kita bahwa itu memang harus dimintakan eksekusinya dan sebagainya, mungkin itu juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang kita punya, Pak. Karena biasanya permohonan eksekusi itu kebanyakan diterapkan di negara-negara civil law countries gitu. Karena kalau negara-negara common law mereka itu lebih bisa mengakomodasi dan merekognisi putusan-putusan arbitrase, apalagi yang international arbitration dan sudah punya reputasi panjang gitu ya, memutuskan case-case yang cukup besar di internasional gitu. Nah, tetapi karena kemudian Indonesia ini adalah sebagai salah satu negara civil law countries tadi yang kalau kita kembali melihat ke
pengaturan mengenai apakah pengadilan itu bisa merekognisi putusan pengadilan asing tadi ya. Prinsipnya kan teritorial ya, territoriality principle. Jadi secara prinsip memang ini sebagaimana yang sudah diatur di pasal berapa ya kalau nggak salah 436 RV apa ya Pak, nanti mohon dikoreksi ya, bahwa memang pengadilan Indonesia secara prinsip tidak bisa kemudian merekognisi putusan pengadilan asing. Tetapi secara prinsip kan tadi putusan arbitrase itu kan sebenarnya executable tanpa melihat border-border batas-batas negara tadi. Tetapi di Indonesia kemudian diatur itu harus dimintakan eksekusinya gitu. Tetapi kalau kita melihat pada contoh-contoh kasus, ada banyak kasus yang kemudian pengadilan itu juga memberikan memberikan rekognisi terhadap putusan-putusan arbitrase tadi. Tetapi juga kita menyadari juga dan mengakui bahwa ada banyak kasus juga yang bisa kita contohkan bahwa kemudian putusan-putusan arbitrase itu tidak direkognisi dan tidak diberikan penetapan untuk bisa dieksekusi. Misalnya tadi yang Bapak contohkan tadi. Tapi kalau saya sih berpikiran positif saja, kita mengharapkan bahwa kemudian ketidakefektifan itu ya sesuatu anomali saja. Jadi kalau kita bandingkan semoga jumlahnya itu tidak sebanyak yang putusan-putusan arbitrase yang direkognisi gitu. Dan kita berpikiran positif kepada hakim-hakim pengadilan negeri kita, bahkan juga MA, mereka melakukan kewenangannya itu sesuai dengan apa yang sudah diatur. Artinya kalau memang itu tidak melanggar ketertiban umum, ya, kemudian juga tidak ada prinsip-prinsip yang dilanggar tadi, tidak perlu kemudian tidak melakukan atau tidak memberikan penetapan mengenai eksekusi. Jadi kemudian harapannya bahwa mereka kemudian akan memberikan rekognisi tersebut sehingga putusan arbitrase itu tetap bisa dilakukan secara efektif. Karena kalau tidak seperti ini, nanti impact-nya tidak hanya terkait dengan para pihak yang bersengketa ya, dan juga para pihak yang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase, tapi nanti juga akan berpengaruh terhadap pelaku-pelaku bisnis yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain pun mereka menjadi trust-nya menurun gitu ya. Apalagi bisa menjadi distrust dengan aturan mengenai APS dan arbitrase ini. Jadi apa gunanya kemudian misalnya para pihak itu memilih arbitrase, tapi nanti ujung-ujungnya juga akan tidak direkognisi dan tidak diberikan eksekusinya oleh pengadilan dan sebagainya. Itu yang tidak kita harapkan gitu ya. Jadi saya masih berpositif thinking gitu ya. Non eksekusi yang diberikan atau non rekognisi yang diberikan itu anomali-anomali saja. Jadi semoga tidak menyurutkan para pelaku bisnis ataupun juga perusahaan-perusahaan untuk menggunakan mekanisme-mekanisme yang sebenarnya secara legal itu sudah diatur gitu dan dilindungi. Begitu Pak Robin pandangan saya. Terima kasih. Iya, demikian ya Pak Robin ya. Mungkin kita coba dengar penanya yang lain. Jadi saya kira ini menarik yang tanyakan Pak Robin tadi bahwa dan dijelaskan juga oleh Bu Irna bahwa kita harus positive thinking karena memang kalau arbitrase ataupun APS di negara kita itu semakin menjadi primadona, kan juga kepercayaan investor, kepercayaan pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia juga akan meningkat. Mudah-mudahan seperti itu ya harapan kita ya. Baik, Bu Irna, ini ada pertanyaan yang kalau belum ada yang raise hand, saya akan coba. Ini ada dua penanya yang menanyakan di chat di kolom chat kita, chat ini. Pertama dari Pak Dr. Isfandir Hutasuit dan kedua dari Pak Dery ya, Mas Dery ya, ini mahasiswa pasca sarjana.
Pertanyaannya seperti ini, saya bacakan ya. Izin bertanya, Prof, ada kasus BUMN A dengan swasta B yang terjadi perselisihan, mengarah ke sengketa yang kemudian disepakati penyelesaian dengan APS. Sepakat APS, pihak BUMN membayar 15% dari tuntutan B, sepakat dan selesai. Nah, di kemudian hari, penyidik Polri menyatakan bahwa seharusnya A tetap melayani perkara di pengadilan sampai inkrah. Oleh sebab itu, penyidik menyatakan direksi A merugikan keuangan negara. Karena bila dilanjutkan berperkara di pengadilan, belum tentu A kalah dan harus membayar. Mohon pencerahan atas hal ini. Mungkin Bu Irna bisa menjawab ini pertanyaan ini. Dari Pak Ahmad Ansori, maaf, dari Ahmad Ansori ya, sorry. Bukan Oke, Andi ya. ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin respon saya terkait dengan ini ya. Sebenarnya kan pilihan penyelesaian sengketa itu haknya para pihak gitu ya. Tadi misalnya APS, kemudian arbitrase di dalam Undang-Undang 3099 itu diatur bahwa itu didasarkan pada kesepakatan kalau arbitrase bahkan dengan perjanjian arbitrase gitu. Jadi kalau para pihak sudah menyepakati untuk menyelesaikan sengketanya, nah kita perlu melihat dulu sengketanya ini apakah masuk ranah sengketa yang bisa diarbitrasekan tadi ya. Ini adalah perkara di bidang perdagangan misalnya, kemudian ini sepenuhnya hak yang dikuasai oleh para pihak dan sebagainya. Kalau itu memenuhi, nah tentu ini juga kemudian membuka kemungkinan para pihak itu menyepakatinya untuk diselesaikan menggunakan mekanisme arbitrase ini. Dan kalau kemudian arbiter atau tribunal arbitrase itu sudah memutuskan, para pihak sudah memenuhinya putusan tadi, ya mestinya itu selesai gitu. Tapi kemudian kalau misalnya, nah ini karena ceritanya mungkin belum secara lengkap ya, kenapa kemudian penyidik bisa masuk ke sana gitu ya? Apakah memang ada tindak-tindak yang itu menyangkut tindak pidana, misalnya apakah misalnya juga ada korupsi di sana dan sebagainya. Nah, kalau itu ada tentu mungkin kan perkaranya menjadi perkara lain gitu ya. Tapi yang case yang tadi kalau sudah memenuhi kriteria untuk diselesaikan menggunakan arbitrase, para pihak sudah menyetujui dan kemudian arbiter atau arbiter tribunal itu sudah memutuskan para pihak memenuhinya, ya sudah selesai gitu. Kecuali tadi ya, kalau kemudian ada case baru menyangkut tadi, apakah ini tidak pidana, korupsi, dan sebagainya, memang itu kan tidak lagi bisa diselesaikan menggunakan arbitrase gitu. Tapi kalau case yang sama dan itu tidak menyangkut tindak-tindak pidana, korupsi, dan sebagainya, ya sudah, itu sudah selesai. Bahkan pengadilan negeri pun kalau kita melihat pada pasal 11, pasal 3, di mana sudah disepakati para pihak menyelesaikan menggunakan mekanisme APS arbitrase, mereka tidak berkewenangan untuk atau tidak mempunyai kompetensi lagi untuk memeriksa kasus itu. Gitu. Itu sudah jelas ya. Jadi pasal 3, pasal 11 landasan hukumnya gitu. Begitu Bang Peter. Ya, Semoga bisa menjawab, semoga. ya. Baik. Kalau gitu saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Dery ini. Mohon izin bertanya, saya dari Firmansyah, mahasiswa MIH UKSW. Saya menangkap dari penjelasan Ibu bahwa EDR itu adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Lalu bagaimana apabila para pihak dalam perjanjian bisnisnya menunjuk satu lembaga arbitrase dan sekaligus pengadilan negeri tertentu sebagai lembaga penyelesaian sengketa? Pula bagaimana seharusnya respon pengadilan negeri apabila salah satu pihaknya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi ada pencantuman klausul seperti itu di dalam perjanjian bisnisnya, Bu Irna. Ya, Silakan. baik. Terima kasih Pak Dery ya. Saya kira tadi respon saya untuk Pak penanya sebelumnya tadi Pak Ahmad Ansori
relevan ya untuk menanggapi pertanyaan ini. Jadi kalau para pihak dalam perjanjiannya, apakah itu perjanjian arbitrase berupa klausul arbitrase ataukah perjanjian arbitrase yang berdiri sendiri tadi ya, Pactum de Compromitendo ataukah akta kompromis tadi, mestinya pihak tadi sudah kehilangan haknya untuk membawa case-nya itu ke pengadilan. Tadi di pasal berapa tadi saya lupa. Itu diatur secara normatif. Begitu juga untuk pihak pengadilan yang menerima gugatan tadi misalnya, berdasarkan pasal 3 dan pasal 11 tadi, mestinya mereka tidak punya kompetensi untuk campur tangan ya, memeriksa case yang sudah disepakati oleh para pihak akan dibawa ke APS atau arbitrase tadi. Begitu. Itu jawaban saya, semoga bisa menjawab. Terima Artinya kasih. kalau menurut Bu Irna, Ya, pencantuman klausul itu sebenarnya apakah karena kurang mengerti apa perbedaan arbitrase dengan pengadilan negeri atau memang dua-duanya bisa jalan atau bagaimana Bu Irna? Kalau ya, oke. Nah, mestinya nggak bisa dua-duanya bisa jalan, J. Artinya kalau kalau sudah disepakati dalam perjanjian transaksi bisnisnya, ya sudah. Kalau ada sengketa, ya majunya ke kesepakatan mereka apa. Kalau ke arbitrase, ya dibawa ke arbitrase. Tapi memang dalam praktik itu ada beberapa contoh kasus yang kemudian para mitra bisnis ini ya, atau perusahaan ini walaupun mereka sudah menyepakati di perjanjiannya akan menggunakan APS atau arbitrase, mereka tuh membawanya ke pengadilan gitu. Ada beberapa contoh itu yang apa banyak diteliti oleh mahasiswa tuh misalnya perjanjian kredit gitu ya, kredit bank. Mereka menyepakati bahwa akan apa diselesaikan. Nah, kalau perbankan itu kan sekarang sekaligus tadi menjawab tadi ya, isu yang diangkat Bang Peter tadi terkait dengan data atau perkembangan lab sekarang ini di Indonesia itu seperti apa. Nah, di Indonesia itu sekarang perkembangannya juga sangat pesat ini ya. Artinya tidak hanya diatur secara umum tadi, kemudian juga dalam apa pengaturan-pengaturan secara spesifik misalnya HKI, bidang jasa konstruksi, dalam perkembangannya juga sekarang misalnya dalam sektor jasa keuangan gitu ya. Apalagi dengan diterbitkannya Undang-Undang P2SK 4 2023, untuk sektor jasa keuangan itu OJK sudah merekognisi lembaga alternatif penyelesaian di luar sengketa. Kalau dulu namanya itu ada yang sengketa di bidang asuransi itu oleh BMAI gitu ya, Badan Arbitrase dan Mediasi Asuransi Indonesia. Kalau di sektor pasar modal itu ada BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Lalu juga ini kemudian direkognisi oleh OJK secara umum di sektor jasa keuangan itu sekarang namanya LAPS gitu ya. Nah, para pihak itu awalnya kalau tidak bisa menyelesaikan secara internal, kalau penyelesaian di perbankan itu kan internal, kemudian internal tidak berhasil bisa menggunakan LAPS ini gitu. Kalau LAPS tidak berhasil kemudian bisa ke pengadilan gitu dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya melihat perkembangan APS dan kemudian arbitrase ini menjadi apa ya, menjadi sebuah kebutuhan yang itu dirasakan di sektor-sektor bisnis di Indonesia, tidak hanya bidang kekayaan intelektual, jasa konstruksi, kemudian juga sektor jasa keuangan, tapi juga di sektor olahraga juga, Bang. Jadi ada arbitrase olahraga juga di Indonesia. Kemudian kemarin waktu saya mengikuti pelatihan arbitrase itu juga ada mediasi di sektor kesehatan. Ada salah satu teman yang menjadi pengurus di sana. Jadi tren yang ada di Indonesia pun saya kira juga kemudian mengikuti tren yang ada di global gitu ya. Mereka kemudian mencari atau membutuhkan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ini selain pengadilan gitu. Karena ya itu tadi di pengadilan mungkin terbentur tadi
persoalan lamanya waktu, kemudian win-win solutionnya itu jauh gitu ya dari apa yang diharapkan dan sebagainya. Gitu. Ya, Begitu, Bang. Terima kasih. ya, baik. Nah, ini ada yang raise hand lagi, Pak siapa nih? Adlan Faikar. Silakan, langsung saja. Baik, terima kasih Pak Marihot. Baik, terima kasih Pak Marihot. Mungkin pertanyaan saya ke Bu Irna adalah, ini terkait dengan interim award Bu, atau putusan selanya di arbitrase, baik domestik maupun Eh, internasional. maaf Pak Adlan dari mana? Dari Oh, saya mahasiswa. dari mahasiswa Universitas Pajajaran. Oke, silakan Pak Adlan. Ya. Ya. Jadi melanjutkan terkait tadi putusan sela, itu kan sebetulnya eksistensinya itu belum final dan mengikat, tapi tetap putusan. Nah, itu dalam ruang lingkup arbitrase itu apakah dapat dieksekusi di Indonesia atau tidak? Karena setelah saya baca Undang-Undang Arbitrase dan APS, yang dapat dieksekusi putusan arbitrasenya adalah putusan yang telah final and binding. Namun ya berdasarkan perkembangan dunia internasional sekarang, mereka udah mulai membuat ketentuan-ketentuan terkait dengan putusan sela ini. Nah, apakah di Indonesia putusan sela itu dapat dieksekusi atau tidak? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Irna langsung saja. Baik. Terima kasih Mas Adian atau Adlan. Mas Adlan ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang kalau kita merujuk kepada ketentuan Undang-Undang 3099 itu yang dimaksud di sana itu adalah lebih yang putusan akhir ya, putusan akhir yang itu diputuskan oleh lembaga arbitrase tadi atau arbiter gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau ada putusan sela kemudian seperti apa gitu. Nah, saya meresponnya begini, karena kalau putusan sela itu kan memang belum menjadi suatu putusan yang final gitu ya, dan nanti setelah adanya putusan sela atau interim decision tadi, itu kan masih akan diberikan atau dijatuhkan putusan final oleh putusan arbitrase tadi. Sehingga kalau menurut hemat saya mestinya yang dimintakan eksekusinya adalah final decision-nya atau final arbitral award-nya tadi. Dan memang kalau kita melihat pada sistem peradilan di Indonesia kan memang tidak mengenal ya atau belum mengenal adanya putusan sela atau interim decision ini. Jadi kemudian untuk yang perlu dimintakan eksekusinya itu pun adalah putusan yang sudah final and binding menurut putusan arbitrase tadi. Begitu, Mas Adran? Baik, Ibu. Sehingga kalaupun ada dari arbitrase luar yang asetnya di Indonesia, mereka pihaknya bukan dari orang Indonesia, tapi mau melakukan eksekusi untuk interim decision tadi, tidak bisa ya, Bu? Oke. Nah, itu persoalan lagi ya, persoalan lagi karena kalau terkait dengan eksekusi itu mestinya kan harus dimintakan tadi permohonan eksekusi ke pengadilan. Jadi walaupun kalau secara internasional putusan arbitrase itu ya tadi yang saya sampaikan di umumnya negara-negara common law kan itu sudah bisa langsung dieksekusi gitu ya. Tanpa kemudian dimintakan ini dulu permohonan eksekusinya ke pengadilan dulu, ke court dulu tidak biasanya. Tapi karena di Indonesia ketentuannya seperti itu, maka tidak bisa kalau itu belum dilakukan atau dimintakan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dalam konteks ini. Gitu. Baik, terima kasih Ya. banyak, Ibu. Ya, cukup ya Pak Adlan ya. Nah, kita lihat lagi ini Bu Irna, ada pertanyaan ini cukup panjang ini ternyata dari Pak Yuda dari Jogja ini Bu. Coba kita bacakan ya. Selamat malam, perkenalkan saya Wira dari Yogyakarta, izin bertanya. Bila perusahaan saya, perusahaan di Indonesia, melakukan perjanjian bisnis pembelian barang impor dengan pihak salah satu perusahaan Malaysia, dan pihak kami sudah memberikan sejumlah biaya atau DP, down payment maksudnya di sini ya, sesuai dengan kesepakatan perjanjian.
Dalam hal tersebut, pihak perusahaan Malaysia tersebut tidak kunjung mengirimkan barang yang sudah diperjanjikan sampai sekarang. Di sini kami berencana untuk meminta kembali DP atau uang muka yang sudah kami berikan kepada pihak penjual, dan dalam perjanjian ternyata tidak dicantumkan bila muncul sengketa dapat diselesaikan dengan cara arbitrase. Untuk kes seperti ini, apakah kami tetap dapat mengupayakan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase? Bila memungkinkan dapat dilakukan, mekanismenya kira-kira seperti apa? Demikian Bu Irna, silakan. Baik, untuk Pak Yuda ya. Pak Yuda atau Pak Wira tadi? Oke. Yuda, ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi ternyata di perjanjian transaksi impor ya tadi, transaksi impornya itu belum ada disepakati nanti kalau ada sengketa, penyelesaian sengketanya seperti apa, kira-kira begitu ya. Nah, apakah kemudian bisa diselesaikan sengketa itu dengan arbitrase? Bisa, Pak, ya. Karena untuk arbitrase tadi kan memang didasarkan pada perjanjian arbitrase tadi, yang mana perjanjian arbitrase itu kan tidak harus itu sudah diatur ya klausulanya itu di dalam main transaction-nya, artinya di perjanjian transaksi bisnis utamanya gitu ya. Ini yang berarti masuk ke yang ini belum ada nih Pactum de Compromitendonya gitu. Berarti masih bisa menggunakan mekanisme yang kedua bahwa perjanjian arbitrasenya itu bisa dibuat setelah sengketanya itu timbul, dan ini yang merujuk ke akta kompromis tadi. Jadi masih bisa Pak diselesaikan menggunakan arbitrase dengan memperjanjikan membuat perjanjian arbitrase bahwa akan menyelesaikan sengketa yang timbul tadi terkait dengan DP yang sudah dibayar tapi barang belum dikirim tadi, sehingga nanti bisa diajukan ke lembaga arbitrase, ataukah kalau misalnya mau arbitrase ad hoc ya ke arbiter ad hoc tadi. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Ya, jadi pada prinsipnya tetap bisa Bu Ina ya, walaupun belum Betul. ada Ya. di perjanjian bisnisnya sendiri belum ada ya. Ya. Arbitrase ya. Nah, dan itu tentu harus ada kesepakatan juga kan Bu Ina ya. Betul, jadi kedua mitra bisnis ini harus menyepakati bahwa memang akan dibawa sengketanya itu ke arbiter atau ke lembaga arbitrase, gitu. Ya. Baik, ini saya coba baca lagi di chat, sepertinya sudah tidak ada Bu Irna. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain kalau mau bertanya silakan raise hand ya. Izin Pak, Ispandir Hutasoid. Siapa ini? Ispandir Hutasoid. Oh ya, silakan Pak Ispandir. Silakan. Makasih, selamat malam. Saya Ispandir Hutasoid dari Batam, dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Izin Prof. Erna, jadi di zaman sekarang ini ada perubahan drastis di dalam dunia pendidikan atau akademis, begitu juga di dalam dunia hukum atau termasuk juga arbitrase ini. Salah satu contoh di zaman Gen Z sekarang, banyak hal-hal perubahan yang sangat nyata kita lihat. Contohnya di dalam hal akademis kemahasiswaan, dulu kita di zaman kita Bu, kita ketika kuliah mungkin kita diwajibkan beli buku ini itu wajib. Namun di zaman sekarang itu kita tidak wajibkan lagi Bu. Kenapa? Karena semuanya ada udah di internet atau di Google, atau yang paling akhir ada AI. Semuanya itu sudah lengkap di sana. Nah, di dalam hal berjalannya akademis itu sudah berlaku. Begitu juga di dalam hal pelaksanaan hukum di negara kita, khususnya masalah permasalahan ATS ataupun permasalahan arbitrase. Nah, kemarin di 2 bulan kemarin kita ada semacam seminar pertemuan di Kota Batam yang dalam hal ini bersama-sama dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, yang mana di situ disepakati ke depan dalam hal penyelesaian ATS ini atau arbitrasi, nanti fungsi dari dan peranan arbiter itu juga akan dikurangi fungsinya, dalam arti contohnya di dalam hal perlakuan atau melakukan gugatan di pengadilan negeri itu sudah bisa kita menggunakan dengan cara-cara berkoordinasi atau berdiskusi dengan Google atau AI. Nah,
untuk dalam hal arbiter juga, penyelesaian arbitrase juga atau APS, nanti ke depannya akan ada perangkat menggunakan AI, dalam arti kuranglah pekerjaan-pekerjaan oleh para arbiter yang yang selama ini bekerja di dalam hal permasalahan-permasalahan antar negara atau antara perjanjian yang dibuat antara para pihak. Bagaimana Prof menanggapi hal ini ketika nanti ke depannya itu perubahan itu gratis juga? Salah satu contoh kan kemarin tadi kita sepakati atau Prof katakan putusan atau kesepakatan arbiter itu juga bisa dibatalkan di pengadilan negeri. Padahal pada saat sebelum sampai ke pengadilan negeri, para pihak sudah menjalani waktu dan sudah mengeluarkan biaya. Bagaimana Prof menyikapi rencana perubahan ke depan ini? Terima kasih Prof. Ya, silakan Bu Irna langsung saja. Ya, terima kasih Pak Hutasoid ya. Ini Iya. pertanyaannya berat-berat ini. Ya, ini salah satu perkembangan teknologi tadi ya Pak ya. Tadi yang saya sampaikan masih perkembangan bahwa metodenya kemudian secara online gitu ya, ada ODR, ada Ya. arbitrase online. Tapi kemudian memang perkembangan teknologi informasi ini sangat-sangat pesat gitu ya. Muncul AI dan kemudian juga kalau di negara lain di Amerika itu kan memang sudah ada lawyer AI gitu ya, Ya, RUS itu iya ya. Prof. Iya Prof. Mungkin memang nanti juga di tempat kita akan bisa dipengaruhi juga perkembangan tadi gitu. Cuma kemudian bagaimana menyikapi itu, saya kira sekarang ini memang dalam masa-masa untuk melihat dan kemudian memikirkan bagaimana untuk bisa mengakomodasi perkembangan-perkembangan tadi, tetapi juga bagaimana politik hukum kita diperlukan untuk mengatur itu gitu ya, supaya perkembangan-perkembangan teknologi itu tidak kemudian menjadi disalahgunakan misalnya, dan kemudian justru bisa merugikan para pencari keadilan misalnya dan sebagainya. Tapi kalau yang menurut pandangan saya sendiri, kalau misalnya tadi Bapak mempertanyakan bagaimana kalau nanti misalnya arbiter itu bisa dilakukan oleh AI gitu ya. Ya, kalau sekarang yang terjadi di Amerika sudah gitu ya, lawyer terkait dengan AI tadi. Tapi yang mungkin yang perlu kita cermati dan kita perlu perhatikan untuk bagaimana kita mengatur itu, kita perlu melihat apakah memang AI ini kemudian bisa bisa memberikan dan bisa menggantikan kita. Apakah kita sebagai lawyer, apakah kita sebagai hakim, apakah kita sebagai dosen, apakah kita sebagai arbiter. Nah, kalau sebagai arbiter, apakah memang kemudian AI ini bisa merepresentasikan fungsi dan peran arbiter tadi yang tentu kan justisiable itu, pencari keadilan itu kan menginginkan penyelesaian sengketa yang bisa memberikan tidak hanya kepastian hukum, tidak hanya kemanfaatan, tapi kan juga keadilan ya. Nah, mungkin kalau dari aspek kepastian hukum, AI mungkin akan lebih bisa memenuhi itu ya, karena misal ini nggak boleh bertentangan dengan ini dan sebagainya. Itu kan secara normatif. Mungkin AI jagonya gitu ya. Tapi kalau kita kemudian bicara terkait bagaimana kalau dengan keadilan gitu ya, mungkin kan itu perlu arbiter tadi misalnya mempunyai rasa keadilan dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu yang mungkin perlu kita perhatikan ya, Pak. Apakah memang AI itu bisa memenuhi ketiga-tiganya tujuan diciptakannya hukum atau tujuan dicarinya putusan yang bisa memenuhi ketiga tujuan hukum tadi ya, ide dasrehnya tadi, apakah kemanfaatannya juga bisa, apakah kemudian juga bisa memberikan putusan yang adil dan sebagainya, itu yang mungkin masih diragukan ya. Karena kan perlu memiliki ini ya, kalau kita bisa memberikan putusan yang adil itu kan kita
perlu mempunyai hati nurani lah gitu ya. Memikirkan, oh kalau seperti ini adil nggak ya? Ya. Nah, apakah AI juga bisa mempunyai hati nurani itu? Sementara AI bukan human gitu. Ya, Itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan ya. Tapi saya setuju Pak kalau untuk aturan-aturannya untuk kemudian bisa kita mengimbangi ya perkembangan teknologi tadi dan mencoba untuk mengakomodasinya di dalam aturan-aturan hukum kita perlu membuat atau membuat use constituendum di negara kita itu yang bisa memberikan jawaban yang semoga bisa memenuhi tujuan hukum yang dicita-citakan tadi, tidak hanya aspek kepastian hukumnya, tapi juga aspek kemanfaatan, keadilan bagi para pencari keadilan. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita nanti perlu untuk berdiskusi lebih lanjut ya Pak Hutasoid ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Matur nuwun ya. Ya, ini memang suatu hal yang menarik ya, kehadiran AI ini memasuki menggantikan Betul Pak, betul, benar sekali Pak. peran manusia ya, termasuk dalam hal ini dalam penyelesaian sengketa. Tapi saya kira politik hukum kita ke depan ya kita berharap ya tetap jangan sampai AI menggantikan seluruhnya ya. Saya kira soal keadilan memang betul tadi yang dikatakan Bu Irna ya, itu soal kemanusiaan, rasa kemanusiaan itu kan tidak bisa dibaca oleh AI dengan tepat gitu ya, karena itu menyangkut keutuhan manusia itu ya saya kira. Ya, baik. Ini sebenarnya sudah pukul jam 8, harusnya kita sudah berakhir. Tetapi ini saya mau izin, ini masih ada satu lagi Bu Irna ini yang bertanya. Ini kebetulan terkait dengan ketenaga kerjaan ini. Saya bacakan saja pertanyaannya dari Pak Hidayat Mufti. Selamat sore, saya praktisi ketenaga kerjaan. Ingin izin bertanya. Dalam perselisihan ketenaga kerjaan tingkat tripartit di Disnaker, siapakah yang pantas dipilih atau ditunjuk sebagai pihak arbitrator selain pejabat Disnaker? Terima kasih. Artinya di sini arbitrator non PNS gitu maksudnya, kira-kira begitu ya. Ya, Silakan, Bu. Ya. JNJ baik. Pak Hidayat, waduh ini saya terus terang saya tidak expert di bidang ketenaga kerjaan ya. Tapi kalau terkait dengan penyelesaian sengketa di bidang ketenaga kerjaan kan ada peradilan khusus juga, J. Ada peradilan hubungan industrial gitu. Ya. Dan saya kira ketentuan-ketentuannya kemudian juga pihak-pihak yang bisa menjadi misalnya memerankan atau menjadi pihak yang bisa duduk sebagai tripartit atau bipartit itu kan sudah diatur di sana ya Pak. Mungkin agak berbeda dengan apa yang kita diskusikan sekarang ya Pak, terkait dengan APS atau arbitrase ini ya. Karena di sana ada sesuatu yang lebih spesifik ya, hubungan industrial yang spesifik juga gitu, dan saya kira kan itu tidak cukup relevan terkait dengan perkara-perkara yang bisa dibawa ke arbitrase tadi ya, ranah kasus-kasus perdagangan dan sebagainya. Jadi sesuatu yang spesifik, dan terus terang saya tidak expert di bidang labor law ini Pak, di bidang ketenaga kerjaan. Tapi tentunya kalau melihat pada misalnya siapa yang bisa menjadi arbiter gitu ya, kalau kemudian saya analogikan seperti itu, ya mestinya pihak-pihak yang independen gitu. Kalau secara prinsip ya, siapa yang bisa jadi arbiter tadi kan dia tidak mempunyai konflik kepentingan, baik itu hubungan pekerjaan, hubungan kekeluargaan, hubungan finansial dan sebagainya. Supaya apa?
supaya pihak-pihak yang nanti memutuskan sengketa-sengketa hubungan industrial itu bisa memberikan putusan yang fair tadi, Pak, yang adil tadi. Karena memang hakim pemutusnya atau pihak yang memutus itu memang tidak punya kepentingan di situ gitu. Jadi dia kemudian akan bertindak itu secara profesional tadi, sebagaimana yang mestinya diatur di situ dan bisa memberikan tadi keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Secara prinsip umum mungkin itu, Pak. Tapi kalau kemudian siapa yang kemudian bisa gitu, mohon maaf saya tidak expert di bidang ketenaga kerjaan gitu. Saya menganalogikan kalau terkait dengan APS dan arbitrase di bidang hukum bisnis saja, Pak. Mohon maaf. Semoga bisa memberikan insight. Terima kasih. Artinya Bu Irna, kalau arbitrase yang diatur di Undang-Undang 30 tahun 1999 itu memang tidak secara eksplisit melarang atau membolehkan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan atau bagaimana, Bu Irna? Mungkin itu yang ingin dipastikan. Oh, Karena ya. sifat arbiter itu kan dia sama seperti hakim, keputusan diputuskan oleh arbiter, bukan lagi oleh para pihak begitu. Nah, Oh itu, ya. Bu. Oh, kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah sengketa hubungan industrial bisa dibawa ke ranah arbitrase? Kalau jawaban saya tidak bisa. Bisa, oke. Ya. Karena yang dibawa ke ranah arbitrase itu ya hal-hal yang itu berkaitan dengan aspek perdagangan tadi. Nah, Ya. kalau ini kan diatur dengan undang-undang yang berbeda juga dan sudah secara spesifik mengatur kalau ada sengketa itu nanti masuknya adalah ke pengadilan hubungan industrial gitu. Jadi pihak-pihak yang nanti akan memutus, memeriksa, akhirnya memutus itu pihak-pihak yang secara spesifik juga dan ini berbeda dari yang arbitrase yang kita diskusikan tadi. Mungkin itu, Bang Peter. Artinya kalau misalnya nih Bu Irna, ada klausul di dalam perjanjian kerja, ambil contoh yayasan dengan pegawai yayasan bikin kontrak bahwa kalau ada sengketa di antara mereka maka penyelesaiannya harus melalui arbitrase. Itu klausul seperti itu cacat gitu Bu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan kan mekanismenya sudah jelas diatur. Harus melalui peradilan hubungan industrial. Jadi mestinya ya sesuai dengan aspek normatifnya melalui peradilan hubungan industrial gitu. Baik. Terima kasih Bu Irna. Ini Bapak Ibu teman-teman sekalian ini sudah jam 8 lewat. Mohon maaf ini sebenarnya saya kepingin masih melanjutkan tapi saya khawatir Bu Irna sudah agak lelah juga dilihat dari wajahnya dan kesibukan beliau ini tadi dibilang habis dari Gunung Kidul ya, jadi banyak sekali kegiatannya. Mohon maaf teman-teman ya, ini saya tidak bisa perpanjang lagi waktunya, tapi yang jelas ini satu hal yang menarik dan bahkan tadi sudah sempat juga tercetus dari Bu Irna ketika saya bertanya soal bagaimana soal sengketa trade war gitu ya, ternyata itu bukan ranahnya arbitrase ya, jadi harus dibawa ke WTO. Mungkin next pertemuan yang akan datang barangkali kita juga bisa mendiskusikan tentang bagaimana penyelesaian sengketa di WTO. Tapi untuk kali ini kita batasi hanya untuk penyelesaian sengketa-sengketa bisnis, terutama yang menggunakan arbitrase dan APS. Saya kira demikian mungkin saya tutup tanya jawabnya kali ini. Mohon maaf ya. Nanti kita akan kalau ada waktu kita akan buka lagi untuk kuliah umum yang seperti ini untuk topik-topik yang lebih aktual lagi.